Hello, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Hai Paus, hello. Semoga sehat selalu ya. Aku mau cerita tentang sesuatu yang udah lama jadi luka dan sampai sekarang aku gak tahu apa obatnya. Jadi gini ceritanya Paus, tahun 2018 kami dekat. 1 bulan setelah dia selesai sama masa lalunya dan 5 bulan persis setelah aku juga bisa berdamai sama luka sebelumnya. Kami gak menyangka kalau akhirnya kami punya perasaan yang sama. Meski gak ada yang berani mengungkapkan hal itu, kalau bukan gara-gara aku dituduh jadi perusak hubungan dia sama masa lalunya. Itu yang bikin aku berpikir mungkin menjauh aja kali ya, barangkali dia belum benar-benar selesai sama orang lama. Tapi kesimpulan itu dibantah sama dia ketika dia malah nyatain perasaannya, Dia bilang dia sayang sama aku. Dia bilang dia mau kita sama-sama meski gak ada namanya. Saat itu aku pikir kasih jeda waktu adalah pilihan terbaik. Kami menjauh waktu itu. Lebih tepatnya aku. Tapi dia enggak. Dia berusaha meyakinkan aku dengan segala usahanya. Dan kali itu aku percaya. Begitu aja. Aku percaya apa yang hati aku rasain sangat nyaman. Dan akhirnya kami sama-sama berjalan 4 tahun lamanya. Meski tahun 2020 akhir kami tiba-tiba nyerah dan pertengahan Februari 2001 kami balik lagi. Masalahnya adalah satu, komunikasi kami gak berjalan baik. Jadi dia bersekolah di sekolah yang lumayan favorit atau emang beneran favorit. Pokoknya sistem sekolahnya itu asrama. Katanya boleh bawa HP dan laptop tapi HP dikumpulin dan hanya dibagi setiap Sabtu Minggu. Untuk laptop dipegang setiap hari tapi batas pakai cuma sampai jam 11 malam. Dia bilang sekolah di sana sibuk, kegiatan bener-bener free kalau udah jam 11 aja. Itu pun mungkin tinggal capeknya. FYI, dia orangnya pintar Dia masuk paralel 20 besar waktu SMP dan cowok sendiri. Sering ikut olimpiade, lomba LCC dan aktif banget di kegiatan pramuka. Mungkin itu yang bikin dia lumayan menonjol dari cowok-cowok lain. Orangnya ambisius. Waktu dia masuk sekolah favorit itu, dia bilang bakal fokus pendidikan. Tapi dia akan selalu kasih aku waktu luang. Aku gak masalah Memangnya ada ya yang sebel kalau cowoknya rajin, pintar, dan bisa bagi waktu. Justru bangga kan? Iya, aku bangga banget punya dia. Tapi ternyata dia gak merealisasikan ucapannya. Dia sering ngilang. Seminggu, 2 minggu tanpa kabar. Aku berusaha gak apa-apa. Mungkin memang kegiatannya bener-bener padat. Tapi setiap kali aku bikin story dia lihat. Selalu. Masalahnya dia gak reply apa-apa. 2 minggu kemudian dia say hello dan maaf ya kemarin sibuk ada persiapan dan lain sebagainya. Aku gak apa-apa waktu dia selalu minta maaf dengan alasan-alasannya yang kedengarannya juga selalu masuk akal. Beberapa kali ada kesempatan ngobrol lama, aku ajak dia ngomong serius. Aku bilang waktu luangnya cuma segitu. Setiap hari gak bisa login lewat laptop gitu, buat say hi aja deh. Dia cuma jawab maaf, selalu maaf. Katanya maaf kalau selalu ngecewain. Bulan berikutnya, dia bener-bener ngilang sebulan. Tapi selalu liat story. Lagi-lagi aku capek, aku doang yang nungguin dia. Aku ngerasa selama ini dia kasih kabar cuma buat bilang maaf. Aku berusaha bicarain masalah ini sama dia waktu ada kesempatan. Dan yang bikin sakit hati dia malah bilang, kalau gak kuat gak apa-apa, kalau mau pergi silahkan. Paus, selama ini aku bertahan itu gak ada artinya buat dia. Jadi kalau selama ini aku nyerah, itu gak masalah buat dia. 2020 Desember kami selesai. Tapi mungkin karena kami sama-sama belum siap ketemu ending yang gak kami kira. 1 tahun sampai ketemu pertengahan Februari 2021. Beberapa kali kami komunikasi putus nyambung. Entah maksudnya apa. Anehnya obrolan gak jelas itu yang bikin kami gak ngerasa kosong dan pulang. Kami mulai semuanya lagi, sama-sama bicara perihal apa yang gak kami suka. Berusaha buat gak melakukan kesalahan yang sama, tapi nyatanya kami salah. Karena ternyata kami gak memulai semuanya dari awal lagi, justru melanjutkan luka yang kemarin. Semuanya terulang. Dia selalu minta maaf dan aku selalu maafin dia. Berlangsung sampai September 2022 dan lagi-lagi aku yang nyerah. Kenapa? Ya dia mana mau nyerah duluan.
Dia lebih suka pura-pura menghilang dan bikin aku dengan sendirinya melepaskan. Aku tanya waktu itu aku boleh nyerah. Kalaupun dia jawab enggak, aku gak akan nyerah, Us. Karena pandangan aku tentang dia jawab gitu artinya dia punya usaha buat mempertahankan. Tapi nyatanya dia jawab apa? Dia malah balik nanya, kenapa nanya aku? Itu keputusan kamu. Sakit banget rasanya. Bener-bener selama ini aku bertahan buat apa sih? Ya udah, kami selesai lagi. Sekarang aku masih di sini, di sebuah tempat yang udah gak ada dianya, tapi dia udah menemukan rumah yang lain. Iya, Us, dia sudah menemukan seseorang yang baru. Yang aku tahu katanya dulu dia sering dicie-ciein sama temen-temennya gara-gara si ceweknya ini suka dia. Kata dia, gak usah khawatir, aku gak suka dia kok. Tapi siapa sih yang gak khawatir meskipun orang lain yang suka dia duluan? Makanya buat orang-orang yang suka comblangin orang lain sama yang udah punya orang, sadar ada pihak yang tersakiti di sini. By the way, cewek cantik juga, adem face gitu. Hehe, Paus, aku cemburu. Tapi nggak apa-apa. Ya udahlah ya. Makasih Paus. Maaf panjang banget. Sayang Paus banyak-banyak. Sayang Teri banyak-banyak. Aduh. Keras emosinya sampai sini. Tahu nggak bentuk emosi yang marah tapi sebetulnya kamu masih care sama dia. Makanya masih cemburu, masih sebel, masih kayak kenapa sih gitu. Paham, nyampe sini kok sebelnya. Tapi memang ya terjebak sama satu orang selama bertahun-tahun kayak gini emang gak banget sih. Gak banget, capek iya, tertekan iya. Capek sih, mungkin yang bisa jadi satu kata yang mampu mendeskripsikan perasaan itu tuh ya capek sih. Terjebak yang aku maksud di sini tuh kayak kita nggak selesai-selesai berurusan sama dia, sama sesuatu yang ada kaitannya sama dia. Tahu nggak sih? Rasanya tuh semesta selalu bawa kita kembali ke dia. Mau baik, mau buruk, mau udah nyakitin kita segimana menyakitkannya, tapi kita ke dia terus gitu. Atau mungkin selama ini kita cuma salah ngerti bahwa bukan dia yang bolak-balik, tapi kita yang bolak-balik ke dia. Ya gak sih? Gak tahu ya, tapi seenggaknya yang terjadi di aku tuh kayak gitu. Berurusan sama orang yang sama bertahun-tahun lamanya, mau aku coba move on dan buka lembaran baru sekalipun lagi dan lagi, tetap aja lembaran berikutnya tuh dia lagi. Even udah buka buku baru, udah buka, tahu nggak, buka box kertas HVS yang baru tuh tetap lembaran barunya dia lagi. Aku ngerasa dia datang lagi sampai akhirnya aku sadar bahwa letak masalahnya tuh bukan dianya yang selalu datang lagi, tapi aku yang selalu nerima dia terus. Aku yang bolak-balik buka pintu buat dia, padahal aku tahu dia gak akan pernah bisa berubah. Dia akan selalu jadi kendaraan yang terus jalan, tapi gak bisa nganterin aku pulang ke rumah. Aku tahu dia selalu gak jelas, itu karakternya, aku tahu. Alasan yang membuat aku suka dia sekaligus alasan aku harus meninggalkannya. Karena dia gak jelas, meskipun dia menyenangkan. Jadi meskipun aku tahu itu semua, aku tahu kebenaran-kebenarannya. Aku tahu apa yang baik buat aku dan apa yang enggak tuh aku tahu semua. Tapi aku masih aja kembali ke dia. Padahal aku cuma akan mengulangi perjalanan dengan rute yang sama. That's why itu kenapa pada suatu titik aku memilih untuk berhenti. Aku memang gak punya nyali untuk ngusir dia, untuk bilang sama dia kayak stop gak bikin gue bingung, atau stop datengin gue kalau cuma iseng, gue tuh capek gitu. Jujur aku gak seberani itu memang. Tapi aku menyadari bahwa aku punya kendali untuk membuka pintu itu atau membiarkan dia di depan pintu aja. That's it. Karena yang terjadi nih, meskipun aku udah tutup pintu itu, dia gak kapok. Dia tetap datang keesokan harinya, lusanya, minggu berikutnya. Jadi setelah aku berusaha beranjak dari itu semua, dia masih berani sesuka hati untuk datang-datang. Tapi seperti yang aku bilang, pintu itu tetap aku tutup, tetap aku kunci meski ada dia di baliknya. Ini konteks pintu ini bisa juga dengan kalau kita ngeblok sosial media dia,
supaya kita nggak perlu tahu kehidupan dia gitu. Kayak ternyata gue lebih nyaman, gue ngerasa lebih tenang kalau gue nggak tahu update apapun tentang dia gitu. Silahkan, boleh banget. Bukan berarti kamu childish atau kayak nggak bisa move on atau apa. Kamu berhak untuk memilih langkah itu. Atau kayak apa sih, hapus nomor dia, hapus chat, atau seenggaknya nge-mute dia. Apapun itu, tembok dan batasan itu yang ternyata kamu bangun tanpa rencana karena memang kamu membutuhkan jarak jauh itu. Bahkan seringkali tembok itu berhasil menyelamatkan kita. Dan apabila nantinya kamu pada akhirnya bisa melihat bahwa dia udah bersama dengan orang lain, lalu ternyata masih ada sesuatu yang mengguncang perasaanmu, padahal kamu kayak padahal perasaan gue kemarin baik-baik aja kok, tiba-tiba ngelihat dia sama orang lain gue tetap terguncang ya. That's okay, itu gak apa-apa. Bukan berarti usaha-usahamu yang kemarin untuk beranjak dari cerita itu sia-sia. Bukan berarti kamu masih ingin memilikinya sekali lagi. Tapi karena memang beberapa urusan tentang perasaan gak bisa langsung terputus dan terhapus begitu saja. Jadi mari kita usahakan untuk bisa memaafkan kenangan-kenangan itu, mau yang indah atau sedihnya.